Halo semuanya, selamat datang di channel Hadjata Academy. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 20 rumus Excel yang wajib dikuasai agar memudahkan pekerjaan kalian. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, di sini terdapat beberapa rumus yang akan kita pelajari ya. Nah, di sini kita akan membagi rumus tersebut menjadi 5 bagian gitu ya. Nah, agar lebih mudah dipahami. Nah, apa saja rumus tersebut dan apa sih fungsi dari rumus-rumus tersebut? Nah, alasannya kenapa rumus tersebut wajib dikuasai? Nah, langsung saja kita praktekkan ya penggunaannya. Nah, kita klik di sini di bagian 1. Nah, pada bagian 1 ini terdapat data karyawan. Atau lebih spesifiknya ini data sales gitu ya. Ada nama karyawannya, ada jenis kelaminnya, lalu di sini ada omset yang diperolehnya. Dari 3 bulan ya, omset 1, omset 2, omset 3. Nah, kita akan coba praktekkan penggunaan dari rumus-rumus tersebut. Nah, yang pertama di sini ada rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu angka ya, atau suatu data. Nah, misalnya di sini kita akan coba menghitung total omset dari setiap karyawannya. Dari omset 1 sampai omset 3. Nah, untuk menjumlahkan suatu data atau suatu angka secara cepat, walaupun jumlahnya sangat banyak, kita bisa gunakan rumus yang namanya sum. Nah, kita coba sama dengan sum, DJ SUM, tab. Nah, lalu kita masukkan nih angka atau data yang akan kita jumlahkan. Kita masukkan dari omset bulan 1 sampai bulan 3 seperti ini. Nah, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nah, inilah omset atau total omset karyawan pertama dari bulan 1 sampai bulan 3. Nah, untuk data yang di bawahnya kita autofill saja. Nah, caranya tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka data yang di bawahnya secara otomatis dari sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman penggunaan rumus sum. Nah, selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk menghitung suatu rata-rata. Nah, penggunaannya contohnya di sini kita akan coba menghitung berapa sih rata-rata omset yang diperoleh dari karyawannya gitu ya, dari 3 bulan ini. Nah, kita coba sama dengan average atau DJ AVE RAGE tab. Kita masukkan data yang akan kita cari data-datanya, kita blok ya seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, hasil pun muncul ya, kita tarik ke bawah. Nah, hasil pun muncul ya. Ini adalah data omset penjualannya dari setiap karyawannya gitu ya. Nah, selanjutnya ada rumus if. Rumus if ini berfungsi untuk mengetahui nilai dari suatu perbandingan. Nah, untuk lebih gampangnya kita praktekkan. Di sini kita akan mengetahui data status dari setiap karyawannya. Nah, dilihat dari sini nih. Nah, status lulus jika rata-rata omset lebih dari 50 juta. Nah, jika 50 juta atau kurang dari 50 juta, maka dia tidak lulus gitu ya statusnya. Oke, kita coba praktekkan sama dengan if tab jika rata-rata omset, kita klik rata-rata omsetnya lebih besar dari 50 juta. Kita ketik 50 23 titik koma. Jika rata-rata omset ini lebih besar dari nilai bandingannya, yaitu di sini 50 juta. Maka hasilnya tadi statusnya lulus. Tanda kutip ketik lulus. Tanda kutip titik koma, tanda kutip value if false jika sebaliknya. Berarti sebaliknya yaitu 50 juta atau kurang dari 50 juta. Berarti tidak lulus ya,
karena sebaliknya tidak lulus. Kutip, tutup kurung. Nah, enter. Hasil pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Nah, kita cek. Di sini lulus karena ya omsetnya lebih dari 50 juta. Nah, di sini tidak lulus nih karena ya omsetnya kurang dari 50 juta gitu ya. Maka hasilnya tidak lulus. Nah, jadi seperti itu penggunaan dari rumus if. Nah, selanjutnya ada rumus rank nih. Nah, rumus rank ini berfungsi untuk menghitung ranking ya dari satu data. Contohnya, kita akan menghitung siapa sih peringkat yang paling tinggi ya dari setiap karyawannya atau dari data karyawan ini. Nah, klik sama dengan rank RANK, buka kurung, number, maka kita klik. Kita akan hitung ranking ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan total atau rata-rata. Nah, kita berdasarkan total saja ya, total. Titik koma. Kita blok data dari total omsetnya karena kita menghitung berdasarkan total. Nah, jika sudah diblok, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini nih. Nah, ini berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data yang di bawahnya gitu. Tutup kurung, tekan enter. Hasilnya pun muncul ya. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Peringkat pertama di sini dengan total omset 193 juta. Peringkat kelima berarti 80 juta. Nah, jadi berdasarkan total omset, ini adalah peringkat dari setiap karyawannya gitu ya. Jadi bisa terlihat mana yang paling tinggi dan paling rendah. Jadi di sana ada suatu evaluasi gitu ya mungkin. Oke. Nah, selanjutnya ada rumus-rumus yang lain. Nah, yang di sini ada rumus kaunta. Nah, kaunta ini berfungsi untuk menghitung berapa sih data atau sel yang berisi data. Sel yang berisikan data atau angka ya. Contohnya, di sini kita akan coba menghitung berapa sih banyaknya karyawan. Nah, maka kita bisa gunakan rumus kaunta. Klik sama dengan kaunta, tab, kita masukkan data nama karyawan, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Jumlah karyawan adalah 5 orang gitu ya. Nah, 5 orang. Kalau datanya sedikit, ya misalnya datanya sedikit ya kita bisa hitung secara manual gitu ya. Nah, maka jika datanya sangat banyak, rumus kaunta ini sangat berfungsi gitu. Oke, selanjutnya ada rumus max nih. Rumus max ini berfungsi untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu data. Contohnya, nah di sini kita akan menghitung atau mengetahui berapa sih omset yang paling tinggi yang diperoleh dari karyawan tersebut. Maka kita ketik sama dengan max, tab, kita masukkan data total omset, tutup kurung, tekan enter. Nah, bisa dilihat ya, omset paling tinggi ya sama seperti tadi ranking yang pertama ya, 193 juta. Nah, selanjutnya ada rumus min. Nah, rumus min ini berfungsi untuk mengetahui data dengan nilai terkecil ya. Kalau max terbesar, kalau min terkecil. Ketik sama dengan min, tab, masukkan data total omset, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Selanjutnya ada rumus sum if. Nah, sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan data dengan satu kriteria tertentu. Nah, kalau tadi sum ini penjumlahan, nah kalau sum if ini juga penjumlahan, namun ada kriterianya. Contohnya, di sini kita akan menghitung berapa sih jumlah omset karyawan. Berarti pegawai dengan jenis kelamin laki-laki gitu ya. Jadi kriterianya adalah karyawan. Nah, kita coba ketik sama dengan sum if, tab, ranknya, karena kita akan mencari data omset karyawan. Kita blok sini data jenis kelamin,
titik koma. Nah, kriterianya adalah karyawan, maka karyawan adalah laki-laki gitu ya. Tanda kutip, ketik L, tanda kutip, titik koma, lalu kita masukkan sumRank. SumRank sini adalah data yang akan kita jumlahkan. Maka data total omset kita blok, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Kita formatnya accounting agar lebih rapih. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jumlah omset karyawan atau pegawai dengan jenis kelamin laki-laki yang besar ini. Nah, jika omsetnya berbeda atau kriterianya berbeda, di sini jumlah omsetnya karyawati, maka jenis kelamin perempuan gitu ya. Sama dengan sum if tab masukkan data jenis kelamin titik koma tanda kutip P tanda kutip titik koma data total omset kita blok tutup kurung tekan enter. Maka hasilnya pun muncul ya. Nah, bisa dilihat di sini jumlah omset karyawati lebih besar nih daripada jumlah omset karyawan. Misalnya kita ubah gitu ya, jenis kelaminnya yang terakhir ini jadi L. Nah, maka secara otomatis dia juga berubah nih jumlah omsetnya gitu ya. Karena jumlah karyawannya laki-laki lebih banyak gitu ya, membuat omsetnya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus sum if. Nah, selanjutnya ada rumus count if. Rumus count if ini berfungsi untuk mengetahui berapa sih data yang ada dengan kriteria tertentu. Contohnya di sini kita akan coba menghitung berapa sih banyaknya pegawai yang lulus. Nah, maka kriterianya adalah data yang lulus. Nah, yang lulus ya satu kriteria. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus count if. Ketik sama dengan count if tab kita masukkan data status ya. Nah, data status kita blok titik koma tanda kutip lulus, kita ketik lulus tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Banyaknya pegawai yang lulus adalah 4 orang. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya benar ya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus count if. Nah, seluruh bagian pertama ini sudah kita pelajari ya. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan kalian coba praktekannya sendiri agar lebih mudah dipahami. Nah, kita pergi ke bagian yang berikutnya, bagian kedua. Nah, bagian kedua ini adalah rumus-rumus untuk merapikan data gitu ya. Misalnya di sini ada data berantakan. SMP Negeri 1 Bandung. Namun datanya acak nih. Ada huruf kapital, huruf kecil, spasi yang berlebihan gitu ya. Kita akan merapikan data berdasarkan kriteria tertentu ya. Misalnya, yang pertama ini ada rumus trim. Nah, rumus trim ini berfungsi untuk menghapus spasi yang berlebihan agar spasinya tuh rapi gitu ya, hanya satu setiap pemisah antar katanya. Kita ketik sama dengan trim tab klik datanya yang berantakan tutup kurung tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Spasinya yang tadi berlebihan jadi spasinya rapi satu seperti ini. Namun ya datanya masih acak gitu ya. Nah, selanjutnya ada rumus lower. Lower ini berfungsi untuk mengubah hurufnya menjadi huruf kecil semua. Kita coba sama dengan lower tab klik data yang berantakan tutup kurung tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Hurufnya masih kecil semua nih. Tapi spasinya berlebihan. Nah, jadi gimana nih? Maka kita gabungkan rumus trim di awal. Trim tab tutup kurung tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Spasinya tidak berlebihan, hurufnya menjadi huruf kecil semua. Jadi perpaduan antara rumus trim dan lower. Jadi untuk merapikan satu data, kita bisa gunakan rumus tersebut. Nah, selanjutnya ada rumus upper. Rumus upper ini berfungsi untuk mengubah hurufnya menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper tab klik
tutup kurung, tekan enter. Hasilnya pun muncul ya. Kita gunakan rumus trim di awal agar lebih rapi. Nah, maka hasil pun muncul. Nah, selanjutnya ada rumus proper. Rumus proper ini berfungsi untuk merubah huruf besarnya hanya di awal kata. Lalu di akhir kata atau sesudah huruf kapital, dia hurufnya kecil gitu ya. Sama dengan proper, tab, klik data yang berantakan, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya pun muncul ya. Kita masukkan trim di awal, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus-rumus bagian kedua. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, ya silakan kalian coba praktekkan sendiri. Nah, kita coba ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini sama ya seperti tadi, rumus-rumus untuk merapikan suatu data atau mengekstrak suatu data. Nah, kita praktekkan. Nah, data yang pertama ini adalah data nama karyawan ya. Data karyawan, ada data divisi, ada nama karyawan, ada tahun lahir dari setiap karyawannya. Nah, yang pertama ini ada rumus text join. Nah, rumus text join ini ya artinya dia join text atau menggabungkan satu teks. Artinya dia bisa menggabungkan satu teks dengan teks yang lain gitu ya. Misalnya kita akan coba membuat ID karyawan yang berisikan divisi, nama karyawan, dan tahun lahir digabungkan gitu. Jadi membentuk suatu ID. Kita coba. Sama dengan text join tab. Nah, yang pertama kita mesti delimiter, yaitu pemisah antar teksnya atau antar selnya. Misalnya pemisahnya kita pakai strip ya. Misalnya gitu ya. Tanda kutip, strip, tanda kutip, titik koma. Lalu sini ignore empty. Artinya kalau ada data yang kosong ya dibiarkan atau dia error. Misalnya kita true saja ya. True, titik koma. Lalu di sini kita masukkan nih data yang akan kita gabungkan. Karena kita akan menggabungkan divisi, nama karyawan dan tahun lahir, kita blok saja dari kiri ke kanan seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Dia menggabungkan dari divisi, nama karyawan dan tahun lahirnya. Untuk data yang di bawahnya, kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita bisa dengan cepat dan mudah ya menggabungkan teks 1, 2, 3 ini menggunakan rumus text join. Nah, selanjutnya rumus len. Len ini berfungsi untuk menghitung berapa sih jumlah karakter dari setiap selnya gitu ya. Misalnya, kita akan menghitung berapa sih jumlah karakter dari nama karyawan. Sama dengan len tab, kita masukkan nama karyawan, enter. Nah, nama karyawannya ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, benar ya, 6 huruf. Tarik ke bawah. Nah, maka hasil pun muncul ya. Kita coba ke data yang kedua. Nah, di sini dapat data nama karyawan, lalu ada nick-nya, ya, nomor induk karyawan gitu ya. Nah, di sini kita akan coba mengekstrak data menggunakan 3 rumus. Ada left, mid, right ya. Nah, yang pertama rumus left. Rumus left ini berfungsi untuk mengambil suatu data berdasarkan data atau karakter atau kata ya yang paling kiri. Left artinya kiri gitu ya. Sama dengan left tab, kita klik karakter yang akan kita ambil, kita klik NIK titik koma, kita akan mengambil 3 karakter, 3 kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Jadi 3 karakter awal ini yaitu 1, 2, 3 ya. Maka benar ya, 1, 2, 3 karakter pertama. Nah, selanjutnya ada rumus mid.
Rumus Smith ini berfungsi untuk mengambil data yang berada di tengah gitu ya, di tengah-tengah. Misalnya, kita akan coba mengambil karakter 4 sampai 7. 4 sampai 7 berarti 4, 5, 6, 7. Nah, buat sini ya. 4 sampai 7. Berarti 4, 5, 6, 0, 1, 0 ya. Sama dengan mid, tab, masukkan data yang akan kita ambil, titik koma, lalu star number berarti dimulai dari karakter keberapa sih? 1, 2, 3, 4, dimulai dari karakter keempat, titik koma, lalu nomor karakter. Jumlah karakternya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter. Tutup kurung, tekan enter. Nah, hasil pun muncul ya. 4, 5, 6, 0, 1, 0 ya, sudah diambil. Nah, maka hasil pun muncul. Selanjutnya ada rumus right nih. Rumus right artinya kanan. Berarti berfungsi untuk mengambil suatu data atau suatu karakter yang paling kanan gitu ya. Misalnya kita mengambil 2 karakter akhir. Berarti sini 2 karakter akhir. Nah, 01 ini 2 karakter akhir. Sama dengan right, tab, klik data yang akan kita ambil, titik koma, 2 karakter. Tutup kurung, tekan enter. Nah, hasil pun muncul ya. Nah, jadi dengan rumus tersebut kita bisa merapikan atau mengekstrak satu data secara cepat dan tepat. Oke. Jika sudah paham, kita pergi ke bagian berikutnya. Klik. Nah, sini ada bagian keempat. Nah, di bagian keempat ini adalah rumus-rumus pembulatan matematika ya. Kita praktekkan saja satu persatu. Nah, yang pertama ini ada rumus roundan. Nah, misalnya di sini ada data nilai ujian siswa gitu ya. Nah, di sini ada nilai-nilainya nih. Nah, kita akan coba membulatkan nilai-nilai tersebut berdasarkan rumus-rumus ini. Nah, yang pertama ada rumus rundown. Rundown ini berfungsi untuk membulatkan nilai ke bawah. Sama dengan round, down, tab. Kita klik nilainya, titik koma, lalu nomor digitnya misalnya kita angka 0 gitu ya. 0, tutup kurung, enter. Nah, klik kiri 2 kali ya. Misalnya nilainya 57 jadi 57 pas gitu ya. Nah, di sini 75,89. Nilainya dia akan membulatkan ke bawah jadi 75 gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk rumus roundan. Jadi dia artinya membulatkan nilai ke bawah. Selanjutnya ada rumus round up. Nah, rumus round up ini membulatkan nilainya ke atas. Nah, coba sama dengan round up, tab, klik nilainya, titik koma, nomor digitnya 0, anggap saja 0, tutup kurung, enter. Klik ini 2 kali. Nah, hasil pun muncul ya. Lihat perbedaannya. Kalau 57 tadi ke bawah rounddown-nya. Kalau round up 57-nya jadi ke 58 gitu ya. Angka di belakang komanya dia naik ke atas gitu. Kalau round up ke atas, kalau round down ke bawah. Nah, selanjutnya rumus round. Round saja gitu ya. Rumus round ini berfungsi untuk membulatkan nilai terdekat. Misalnya ya, kita praktekkan sama dengan round, tab, klik nilainya, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Nah, kita cek ya. Di sini 57,26 tetap 57 karena angka di belakang komanya lebih kecil dari 5 gitu ya. Nah, di sini 75,89. Dia membulatkan jadi 76 karena angka di belakang komanya lebih besar dari 5 gitu. Nah, jadi seperti itu untuk rumus round. Jadi kalian bisa pakai ya sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Oke, kita coba ke data yang berikutnya. Nah, sama sih tadi rumus pembulatan. Nah, yang pertama ini ada rumus floor. Floor ini berfungsi untuk membulatkan ke bawah. Nah, untuk pengguna rumusnya kita praktekkan saja. Sama dengan floor. Kita klik stok yang dibutuhkan atau data ini yang akan kita bulatkan.
titik koma, lalu kita masukkan significance. Artinya, kita ingin membulatkan data ke nominal berapa gitu ya. Misalnya ada puluhan, ratusan, ribuan. Misalnya kita membulatkan ke ratusan, 100 berarti ya. Tutup kurung, enter. Hasilnya pun muncul, tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. 1150 dibulatkan jadi 1100. Yang 86 ini dibulatkannya jadi 0 nih, karena dia tidak mencapai angka 100. Misalnya kita ubah pembulatannya menjadi puluhan, 10. Tarik ke bawah. Nah, dia akan muncul 86 dibulatkan jadi 80. Karena nilai 6-nya dia akan tetap mengikut ke bawah. Oke, jadi seperti itu untuk floor. Selanjutnya ada rumus ceiling. Dia berfungsi untuk membulatkan ke atas ya. Terbalik dengan floor. Sama dengan ceiling. Kita klik, nilai yang akan kita bulatkan. Titik koma. Ratusan. Tutup kurung, enter. Klik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. 1150 jadi 1200 gitu ya. Dia akan naik ke atas pembulatannya. 86 jadi 100. Misalnya jadi puluhan. Nah, 86 jadi 90 gitu ya. Kalau ke atas jadi 90, kalau ke bawah jadi 80. Selanjutnya ada rumus M-round. M-round ini berfungsi untuk membulatkan nilai ke terdekat ya. Terdekat dari yang data yang kita inginkan. Misalnya sama dengan M-round, tab, kita masukkan nilai yang akan kita bulatkan, titik koma, multiple kita masukkan aja 10, puluhan, kurung, enter. Hasilnya pun muncul ya. Nah, 1110 jadi 90, 86 jadi 90 ya, karena dia lebih dekat ya ke 90, karena lebih dari 5. 125 ke 130, karena 5 atau lebih gitu ya. 968 jadi 970. Misalnya di sini 96 kita ubah jadi 964 ya. Berarti dia akan ke 960 ya. Tuh, dia akan ke 960 karena dia lebih mendekati angka tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk bagian keempat. Semoga kalian paham. Jika sudah paham, kita pergi ke bagian berikutnya, ke bagian kelima. Nah, di bagian 5 ini ada dua rumus ya, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, dua rumus ini berfungsi untuk mencari atau mengambil suatu data yang kita inginkan. Nah, contohnya, contoh penggunaannya, misalnya di sini terdapat satu data nih, terdapat data tanggal pemesanan, nomor pemesanan. Nah, kita akan mencari nama customer, domisili, lama pengiriman, berdasarkan apa nih data tersebut yang kita cari? Berdasarkan data referensi. Kita klik di sini data referensi. Nah, di sini ada data referensi ya. Data yang akan kita ambil berdasarkan data yang kita inginkan. Nah, nomor pesanan, nama customer, jenis kelamin, domisili, kota, dan nama pengiriman. Nah, kita praktekkan saja. Nah, kita akan mencari data nama customer. Nama customer ini terletak pada tabel. Nah, tabel ini ya, tabel yang pertama. Nah, tabel yang pertama ini datanya berbentuk vertikal. Dia dari atas ke bawah seperti ini. Kalau vertikal dari atas ke bawah seperti ini. Maka kita bisa mencari data tersebut menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu artinya vertical lookup, mencari data dengan data referensi vertikal ya. Intinya seperti itu. Kita coba sama dengan VLOOKUP tab. Nah, yang pertama kita mesti lookup value. Kita akan mencari data nama customer berdasarkan nomor pemesanan misalnya, titik koma. Lalu kita masukkan tabel array. Tabel yang berisikan data lookup value dan data yang kita cari. Kita klik di data referensi. Nah, kita blok ya data yang pertama ini. Nah, jika sudah diblok, tekan F4 pada keyboard. Nah, jika sudah tekan,
klik di sini, titik koma. Nah, selanjutnya kita mengisi data kolom index number, nomor kolom dari data yang kita cari. Berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi ya, berarti di sini. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa kolom nih. 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom ya. Data yang kita cari adalah data nama customer. Nama customer ini letak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2, titik koma, lalu ada rank lookup, ada true dan false. Apa sih bedanya true dan false? Kita pakai yang false dulu, accept match, tab, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nomor pemesanan 106 ini adalah Messi. Kita cek. 106 Messi ya, benar. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, tapi di sini ada data yang error nih. Kenapa error? Misalnya kita cek ya. Di sini nomor pemesanan 102. 102 ini tidak ada datanya di sini. Nah, maka ya dia error. Ya karena tidak ada datanya. Jika kita ingin hilangkan error seperti ini, misalnya kita ubah errornya menjadi tidak ada data. Nah, kita bisa gunakan rumus yang namanya if error. Kita coba, kita masukkan rumus if error di awal ya, sesudah sama dengan if error, tab, kita pergi yang paling ujung, klik titik koma, kita masukkan, sini ada data value if error. Jika datanya salah, maka kita masukkan saja, tanda kutip, tidak ada data. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya pun muncul ya, tidak ada data. Nah, selanjutnya ada domisili ya. Domisili, di sini domisili, ya, berarti kita gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka filenya nomor 9, titik koma, masukkan, tabel arahnya kita blok, F4, titik koma, domisili nomor kolom 1, 2, 3, 4, nomor kolom 4, titik koma. Nah, di sini rank lookupnya, kalau yang tadi kita gunakan false, di sini kita gunakan true. Coba true, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat perbedaan antara true dan false gitu. Tarik ke bawah. Nah, jika kita gunakan true, ternyata tidak ada yang error nih. Nah, kenapa tidak ada yang error? Karena rumus true ini, walaupun datanya tidak ada, dia akan tetap mencari dengan kriteria yang paling mendekati. Misalnya 112, paling terdekatnya yaitu 1110, maka domisilinya Jakarta gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk VLOOKUP. Nah, selanjutnya yang terakhir ada rumus HLOOKUP. Kalau VLOOKUP, vertical lookup. Kalau HLOOKUP, horizontal lookup. Nah, kita akan mencari data lama pengiriman. Ini lama pengiriman. Nah, lama pengiriman ini berdasarkan kota gitu ya. Kita coba. Sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya, kita akan mencari data lama pengiriman berdasarkan kota atau domisili. Titik koma, tabel arahnya kita masukkan nih data yang tabel kedua ini. F4, titik koma. Nah, di sini row index number. Kalau tadi VLOOKUP, kolom index number. Kalau HLOOKUP, row index number. Yaitu nomor baris dari data yang kita cari. Nah, di tabel ini ada dua baris, 1, 2. Maka kita ketik saja 2 ya, karena lama pengiriman letak pada baris kedua. Titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Tarik ke bawah. Nah, bisa dilihat nih. Lama pengiriman sehari Jakarta, Bandung 2 hari ya. Maka hasilnya benar. Nah, jadi seluruh rumus-rumus ini atau 25 rumus wajib ini sudah kita pelajari ya. Semoga kalian paham. Nah, semoga kalian juga bisa mengaplikasikannya dalam Excel kalian ya. Bisa bermanfaat, bisa memudahkan pekerjaan kalian.
Nah, jadi seperti itu teman-teman, 20 rumus Excel wajib yang dikuasai. Jika ada yang tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.